Shift your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Benarkah kalau ulama aswaja sedunia tolak Wahabi Salafi? Dan juga benarkah pemahaman-pemahaman Wahabi telah tersebar di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, terkhususnya lagi rumah-rumah Al-Quran? Tolong penjelasannya Ustadz serta solusinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia itu pernah mengadakan muktamar yang digelar di Chechnya pada tahun 25 Agustus 2016. Ya, pada tanggal 25 Agustus tahun 2016. Pertemuan tersebut pun bahwasanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia menolak dan mengeluarkan sekte Wahabi Salafi bentukan Saudi Arabia ya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muktamar Akbar itu dihadiri ulama-ulama besar, ya, ulama-ulama besar Ahlus Sunnah. Di antaranya ada Syekh Al-Azhar, Dr. Ahmad Thayyib, ya, Al-Habib Umar bin Hafiz, Mufti Mesir Syekh Syauqi Alam, kemudian Al-Habib Ali Al-Jupri, Syekh Usamah Al-Azhari, mantan Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, dan lebih dari 1.000 ya, ulama Ahlus Sunnah sedunia. Nah, salah satu kutipan dari 11 rekomendasi yang dikeluarkan muktamar menyebutkan bahwa Muslim Ahlus Sunnah adalah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dan mengeluarkan sekte Wahabi dari kelompok Islam Sunni. Syekh Al-Azhar menyebut sekelompok takfiri Wahabi telah menyebarkan berbagai penyakit dan cacat moral serta kebebasan yang kacau dalam menguasai Timur Tengah. Kelompok-kelompok takfiri melakukan tindakan tercela yang tidak ada kaitannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tandasnya. Wahabi menisbatkan dirinya kepada sunnah untuk menyebarkan kedengkian dan kebencian. Ya, dalam pandangan Syekh, ucapan pengafiran Wahabi itu menjadi sebab utama pertumpahan darah dan saling bunuh antar sesama kaum muslimin, ya, sesama kaum muslim dengan dalih berjihad melawan orang-orang kafir. Baiklah, setelah panjang lebar saudara, akhirnya saya berikan informasi. Kemarin tanggal 25 Agustus tahun 2016 digelar Muktamar Aswaja di Chechnya. Muktamar Aswaja di Chechnya. Muktamar tersebut dihadiri oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah dari berbagai penjuru dunia. Dihadiri oleh Mufti Mesir, dihadiri oleh Syekh Al-Azhar, dihadiri oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, saudara dari Yaman, dihadiri oleh Habib Ali Al-Jufri, saudara dihadiri oleh dosen-dosen akademi dan lain sebagainya. 1.000 ulama lebih dari seluruh dunia hadir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka memutuskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, dalam urusan mazhab fikih saat ini yang ada tersebar di muka bumi ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian di dalam urusan mazhab akidah, saudara, mereka memutuskan bahwa Ahlus Sunnah itu adalah akidah Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Sebagai catatan, kebanyakan ulama Hanafi ikut Maturidiyah. Kebanyakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mengikuti akidah Asy'ariyah. Nah, kemudian keistimewaan daripada kedua akidah ini adalah ashabut tafwid wa ta'wil. Mereka mengakui thariqah tafwid dan thariqah ta'wil. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud tafwid dan ta'wil. Jadi ini yang diumumkan oleh mereka, saudara. Lalu apa yang terjadi? Saudi ngamuk besar. Karena Wahabi Saudi nggak dimasukkan ke Ahlus Sunnah. Hari ini kalau Anda buka berita di Saudi, saudara, baik di surat kabar, di TV, dan lain sebagainya, mereka mengecam habis muktamar ini. Mereka katakan ini muktamar buatan Iran, ini muktamar buatan Rusia.
ini muktamar buatan Yahudi, ini muktamar memecah belah umat dan seterusnya. Nah, saya ditanya, Habib gimana itu? Kok Wahabi Saudi nggak dimasukin? Ya saya jawab, ya udah tepat itu putusan. Lalu bagaimana kalau Wahabi Saudi mau dimasukkan? Bisa. Tadi kan sudah kita sebutkan syaratnya, saudara. Bisa. Kalau mereka mau dimasukkan, saudara, mereka harus evaluasi kembali. Yaitu tentang akidah tasbih, akidah tajsim, saudara. Dan juga tentang trilogi tauhid yang selama ini mereka jadikan pegangan. Itu yang menjadi persoalan yang dinilai oleh Aswaja, saudara. Saudara, kalau soal tabarruk, soal tawassul, soal maulid, soal Isra Mi'raj, itu masalah furu'. Mereka ditolak sebagai Aswaja bukan karena itu, bukan saudara. Bukan, mereka ditolak karena trilogi tauhidnya yang bertentangan dengan Aswaja. Memilah-milah orang kafir disebut ahli tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, karena akidah mereka ini beraroma tasbih dan tajsim. Nanti kita buktikan, saudara. Walaupun mereka menolak, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk, saudara. Sehingga mereka ditolak, dikategorikan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau Saudi nggak mau dikategorikan di luar ahlus sunnah wal jamaah, jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk. Jangan memilah-milah trilogi tauhid. Jangan orang kafir disebut ahli tauhid. Dan ada yang tidak kalah pentingnya, jangan seenaknya mengkafir-kafirkan orang di luar Wahabi. Nah selama ini kan mereka yang keluarkan. Asy'ari dikeluarin dari Aswaja, saudara. Maturidi dikeluarkan dari Aswaja. Begitu kita keluarin dia dari Aswaja, ngamuk, saudara. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Dalam sejarah ya. Dalam sejarah Turki ya, sejarah Turki Utsmani ya, itu Turki Utsmani pernah hancurkan Wahabi Ibn Saud. Ya. Khalifah Islam Turki Utsmani itu berhasil menumbangkan pasukan Muhammad bin Saud tahun 1815. Akibat kekalahan itu, ya, bin Saud dan sejumlah anggota keluarganya ditawan di kota Kairo. Kemudian dipindahkan ke kota Konstantinopel, ya, Turki. Muhammad ibn Saud didakwa sebagai dalang pemberontakan dan pembunuhan ribuan muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jazirah Arab. Ya, wallahu a'lam, kekejaman Ibn Saud dalam menebarkan mazhab Wahabi Salafi telah memusnahkan ribuan nyawa kaum muslimin. Ya. Kemudian tahun 1092, ya, cucu Muhammad Ibn Saud yaitu Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Saud berusaha untuk mengembalikan kejayaan Wahabi Salafi. Klan dari Saud, klan As-Sabah, ya, di Kuwait ikut mendukung klan Saud dan Inggris ikut terlibat. Wakil kerajaan Inggris, Percy Cox, ya, membuat traktat dengan klan Saud melalui pemimpin Wahabi tanggal 13 Juni 1913. Dalam isi perjanjian yang terdokumentasi itu, seorang pemimpin Wahabi mengatakan, dan dengan melihat perasaan cintaku kepada kalian, aku sangat berharap hubunganku dengan kalian seperti hubungan-hubungan yang telah lama terjalin antara kalian dengan para leluhurku. Sebagaimana aku sangat berharap hubungan itu tetap terjalin, baik antara aku dengan kalian. Ashabiku semua, dalam muktamar di Al-Aqir tahun 1927 Masehi atau 1341 Hijriah di distrik Ahsa, yaitu ditandatangani perjanjian resmi antara Wahabi dan pemerintah Inggris. Dalam perjanjian itu, pemimpin Wahabi mengatakan, aku berikrar dan mengakui 1000 kali kepada Sir Percy Cox, wakil Britania Raya. Ya, tidak ada halangan bagiku sama sekali untuk memberikan Palestina kepada Yahudi atau yang lainnya sesuai dengan keinginan Inggris. Ya. Yang mana aku tidak akan keluar dari keinginan Inggris sampai hari kiamat. Pada tahun 1953, Muhammad ibn Saud wafat dan digantikan Raja Saud dan berlanjut ke Raja Faisal. Ashabiku semua, sejarah lain yang perlu kita ketahui pada Juni tahun 1967, itu Israel melakukan perang terbuka dengan sebagian negara-negara Timur Tengah, ya, dan mendapat dukungan Amerika dan Eropa Barat.
ketika perang berkobar, para pemimpin Wahabi menyampaikan pidato. Wahai saudara-saudaraku, aku baru saja datang dari saudara-saudara kalian di Amerika, Britania, dan Eropa. Kalian mencintai mereka, dan mereka pun mencintai kalian. Tahun 1969, itu koran Washington Post mewawancarai salah satu pimpinan Wahabi. Ya, mereka mengakui memiliki kedekatan khusus dengan Zionis Israel. Ya, sesungguhnya kami dengan bangsa Yahudi adalah sepupu. Kami tidak akan rela melemparkan mereka ke laut sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Melainkan kami ingin hidup bersama mereka dengan penuh kedamaian. Ashabiku semua, pakar ya histori, pakar sejarah Wahabiyah itu pakar sejarah Wahabiyah itu telah menemukan bukti bahwa untuk memurnikan tauhid Wahabi ya diciptakanlah jargon-jargon dan dipropagandakan kepada kaum muslim atas perintah kerajaan Inggris. Ya, jargon yang dibuat bersifat indoktrinasi, yaitu muslim ahlus sunnah wal jamaah harus dipaksa menjadi boneka-boneka perang mereka dan dipaksa untuk menerima paham Wahabi. Ya. Ashabiku semua, untuk mendukung misi tauhid Wahabi ini, Inggris dan beberapa negara Eropa Yahudi mengirimkan berbagai keperluan operasional, logistik, ya, tentara bayaran dan instruktur tentara militer untuk mendukung gerakan Wahabi yang dimotori Muhammad ibnu Saud dan Muhammad ibnu Abdul Wahab, ya, untuk melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Turki Ottoman yang sah. Ya. Tujuan mereka ialah untuk mengadu domba umat muslim dengan menebarkan mazhab Wahabi yang menurut mereka paling benar. Ya, walaupun berdebat sama mereka, ya kita pasti akan selalu kalah. Gitu. Selain itu mereka juga berniat mendirikan Haikal Sulaiman di Tanah Al-Haramain. Ya. Namun, ashabiku semua, gerakan mereka tertangkap basah ya, oleh kekhalifahan Turki Ottoman. Ya. Tetapi mereka yang tertangkap membantah ya, bila dituduh ingin merebut kekhalifahan Turki Ottoman dan menebarkan mazhab Wahabi Salafi. Ashabiku semua, bantahan mereka disertai dengan penyebaran fitnah, ya, fitnah keji terhadap kekhalifahan Turki Ottoman. Ya, mereka mengatakan ya, kami memberontak karena kekhalifahan Turki Ottoman korupsi. Banyak kemaksiatan yang terjadi. Negara sudah tidak stabil. Ya, pokoknya banyak ucapan fitnah lainnya yang mereka buat untuk menghalalkan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan melanggar kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ashabiku semua. Dan juga yang terpenting lagi, ini sangat penting bagi orang tua, ya, adalah ya para orang tua yang menginginkan anaknya belajar pendidikan agama Islam, ya terkhususnya di pesantren, harus waspada dan hati-hati. Jangan sembarangan memasukkan anak-anak kita. Perlu di cross check lagi lembaga pendidikan tersebut seperti apa, ya, mulai dari akidahnya, ya, apakah memang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah kah? Ya, karena ada sekitar 33-an ya pondok pesantren yang saya ketahui diduga kuat telah tercemar mazhab Wahabi Salafi. Apalagi di Indonesia ya. Itu tadi. Apalagi yang menginginkan anaknya dimasukkan ke taman-taman Al-Qur'an. Ya. Sejumlah pondok pesantren ataupun taman pendidikan Wahabi Salafi itu ya, kita semua sudah sama-sama tahu ya. Telah banyak ulama-ulama besar yang mengatakan sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Dan mereka biar menarik minat peserta didik, mereka mengiming-iming beasiswa khusus, ya, gratis biaya pembelajaran, ya, selama beberapa tahun atau tawaran lainnya, ya, pergi ke luar negeri, pulang-pulang membid'ah-bid'ahkan. Nah, yang terpenting lagi adalah konsultasi dengan PBNU daerah ataupun konsultasi kepada ulama yang pemahamannya memang benar-benar pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mendapatkan pesantren yang berkualitas ya bagi anak-anak Anda. Mungkin itulah jawaban dari saya.
Ya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanapun rusaknya tanah air kita ini, yang sudah dirusak oleh orang luar, orang dalam pun dirusaknya juga dengan melewat pendidikan. Karena orang kita yang di dalam ini keluar negeri sekolahnya, maka utak kita dijajah oleh orang luar negeri. Tatkala pulang ke negeri kita sendiri, maka menjajahlah akan negara sendiri. Misalnya orang sekumpul ketujuh mulut, ketujuh betahlil, tulang ke negeri lain, Madinah dan Makkah umpamanya, dilajari oleh guru yang di Makkah di Madinah. Berarti guru itu dengan pendidikannya menjajah otak orang sekumpul. Sesudah jajahannya sudah masuk di otak, bulik orang sekumpul tadi ke sekumpul, maka selalu membawa syirik dan bid'ah mulutan, asrafal bid'ah, tahlil bid'ah, talaqib bid'ah. Nah, berarti orang sekumpul tadi dijajah oleh orang Wahabi dengan jalan pendidikan dan menjajah. Oleh sebab itu, setiap orang yang ingin mengaji ke luar negeri, bekalilah dulu jajah dengan hukum watan iman. Artinya apa yang ada di negara saya melebihi dari negara yang di luar. Hanya sambil perbandingan saja ke luar negeri itu, tetap yang di dalam ini yang lebih baik. Jadi tidak terpengaruh dengan pelajaran-pelajaran yang di luar negeri, sehingga kita tidak menjajah kepada negara kita sendiri dengan pendidikan yang kita ambil di luar negeri itu. Lagi disekumpul mengaji Tuhan itu kada bertangan, kada berbatis. Batulah ke Makkah ke Madinah boleh. Tuhan berbatis ke tangan dalilnya ya Allah ke ibihim. Tauhidnya tauhid Wahabi. Asalnya jadi pemukulan terbang, banyak mengaji ke Makkah ke Madinah, buliknya terbang itu adalah orkes. Jadi orang mulut dipadakannya bawa orkes saja. Gara-gara dijajah oleh orang Wahabi, utaknya dijajah. Oh, ruginya itu. Sedangkan maulud pakai terbang gawian wali-wali, asalnya lawan wali-wali percaya, lawan karamat percaya. Gara-gara sekolah Wahabi, kada percaya lawan wali, kada percaya lawan karamat. Anti wali, anti karamat. Man ada li waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa memusuhi waliku, imannya dicabut. Walau ibadahnya siang malam, tapi tidak ada iman, tidak ada soleh amalnya. Sebab amal soleh didahului amanu, iman dulu. Kalau imannya sudah ada lagi, amal solehnya tidak ada mesti. Inilah hati-hati kita. Kalau hendak mengirim anak, hati-hati. Jangan asal pilih aja.